Semua manusia itu celaka kecuali yang berilmu, dan semua yang berilmu ini celaka kecuali yang beramal. Semua yang beramal ini celaka kecuali yang mukhlis, yang ikhlas. Dan semua yang ikhlas ini fi khatarin azim, dalam bahaya besar. Jadi yang mukhlis pun dalam bahaya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Para ikhwan dan akhwat, wabil khusus para guru yang hadir di tempat ini, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang diberi Allah petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, wa may yudlil fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, serta sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para ikhwan, saya akan memulai dengan membacakan satu ungkapan dari ahli hikmah. Ada yang mengatakan hadis, tapi ini hadis dianggap dhaif atau tidak ada, tapi ini dikutip dalam Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab lainnya, dan dianggap mengandung makna yang dalam. Mungkin kita sudah pernah mendengar. Ungkapan itu mengatakan seperti ini: An-nas kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisun fi khatarin azim. Yang artinya bahwa semua manusia itu celaka kecuali yang berilmu, dan semua yang berilmu ini celaka kecuali yang beramal. Semua yang beramal ini celaka kecuali yang mukhlis, yang ikhlas. Dan semua yang ikhlas ini fi khatarin azim, dalam bahaya besar. Jadi yang mukhlis pun dalam bahaya besar. Ini ahli hikmah mengutipnya, dikutip dari para ahli hikmah. Pertama, bahwa manusia ini celaka kecuali yang berilmu. Oleh karena itu, ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah Iqra, belajar. Karena dosa yang paling besar itu adalah bodoh. Ya, dosa paling besar. Dalam arti kenapa Allah memerintahkan sebagai perintah pertama itu Iqra? Karena kebodohan inilah sumber kehancuran daripada manusia itu. Belajar, Iqra.
Dan Allah menurunkan para nabi itu untuk mendidik kita, mengajari kita tentang tujuan hidup, makna hidup, arti kehidupan itu, siapa kita, untuk apa kita di dunia, makna alam semesta, dan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri kita sendiri, mengenali hakikat jati diri kita. Dalam Al-Quran Allah menyuruh kita mengamati diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita disuruh berjalan di muka bumi, memperhatikan ciptaan Allah. Fasiru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi. Dalam ayat yang lain, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jadi kita disuruh fasiru fil ard, berjalanlah. Fasiru fil ard menjadi bahasa Indonesia, menjadi pesiar. Ya. Famsu fi manakibiha menjadi bahasa Indonesia tamasya. Tamasya dan pesiar itu adalah berasal dari bahasa Arab. Dan sebenarnya itu adalah perintah. Perintah untuk belajar. Fasiru fil ard, mempelajari alam, mempelajari fenomena alam, mempelajari sejarah, yang darinya kita akan mendapatkan hikmah, mendapatkan suatu pemahaman tentang hakikat. Kalau famsu fi manakibiha, bertamasyalah, melakukanlah perjalanan. Untuk apa? Untuk fakulu min rizqih, antara lain untuk mencari kehidupan. Juga untuk menikmati karunia Allah, yaitu wa kulu min rizqihi, itu artinya wisata kuliner, bahwa ada kenikmatan di dalam makanan, dan Allah tidak melarang kita untuk menikmati. Jadi jelas perintah fasiru fil ard famsu fi manakibiha dan seterusnya adalah berkaitan dengan suatu hal yang bahkan diwajibkan kepada kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan melihat kebesaran Allah di sekeliling kita. Karena iman itu antara lain ditanamkan dengan berinteraksi langsung dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, yang disebut ayat kauniyah. Dari situ lahir kita punya pengetahuan tentang alam ini. Dan kemudian pengetahuan tentang alam ini menghantarkan kita kepada pencipta, kepada Allah. Karena kalau berpikir tentang Allah, akal kita tidak akan mampu mencapainya. Akal kita tidak akan mampu mencapainya. Makanya dalam suatu riwayat dikatakan tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi zatillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah ini, dan jangan kalian berpikir atau merenung tentang zatnya Allah, karena kalian akan celaka. Karena akal kita tidak akan mampu untuk menyelami hakikat Allah. Ya huwa, ya man la ya'lamu huwa ma, ya man la ya'lamu ma huwa illa huwa. Wahai dia yang tidak ada yang dapat memahaminya, menyelaminya, maknanya, hakikatnya, kecuali dirinya sendiri. Jadi kita harus menyadari, makanya kalau kita bicara tentang Allah, kalimat yang paling agung, paling sempurna tentang Allah itu adalah kalimat-kalimat yang kita sering baca. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kalimat yang kalau ditimbang, di satu sisi timbangan kalimat itu, di sisi lain alam semesta ini, langit bumi dan segala isinya, maka timbangan itu akan jauh lebih berat, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah adalah
menyucikan Allah dari semua konsep, pemikiran, pendapat, pemahaman, pemikiran kita. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, itu pikiran kita tentang Allah, bukan Allah. Apapun pendapat kita tentang Allah, bukan Allah, itu pendapat tentang Allah. Contoh sederhana, kita bicara makhluk. Si fulan, dari satu sisi orang punya pendapat yang berbeda, orang lain punya pendapat yang berbeda. Siapa fulan ini? Misalnya kita bicara siapa Jokowi. Jokowi bisa berbeda-beda tergantung perspektif orang itu, tergantung sumber informasi yang dia peroleh, tergantung kecenderungan hati dia, sehingga dia punya konsep berbeda setiap orang tentang misalnya siapa itu Jokowi. Nah, pendapat-pendapat itu satu sama lain ada yang mendekati kebenaran, ada yang tidak mendekati kebenaran, tapi yang pasti semua penjelasan itu adalah penjelasan, bukan zat, bukan daripada yang bersangkutan yang hakiki. Maka seringkali manusia bertengkar, berselisih, sebenarnya yang diperselisihkan itu persepsi, pandangan. Sama juga ketika orang mengatakan, oh Agus Abu Bakar begini, itu konsep dia tentang Agus Abu Bakar. Atau ketika bicara tentang Allah pun pastilah seperti itu. Misalnya orang-orang menentang Allah, seperti pemikir-pemikir eksistensialis seperti Sartre, Nietzsche, itu tokoh-tokoh eksistensialis. Dia mengatakan Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya. Misalnya Tuhan yang ada di benak dia adalah Tuhan yang dia pahami, yang ada dalam konsep dia, bukan Tuhan yang hakiki. Ketika dia mengatakan Tuhan mati, kita telah membunuhnya, itu adalah konsep Tuhan yang umum yang ada di masyarakat. Konsep tentang Tuhan dari kalangan misalnya Kristiani. Nah, yang dia tentang adalah konsep ketuhanan yang ada di pikiran orang Kristiani. Jadi kita lihat bahwa konsep kita tentang sesuatu itu adalah bukan tentang dia. Makanya kita diperingatkan, jangan kita menyekutukan Allah dengan mempersamakan Allah dengan konsep kita, karena itu kita menyekutukan Allah, kita sudah membatasi Allah. Nah, subhanallah, alhamdulillah juga adalah suatu penjelasan yang luar biasa tentang Allah, bahwa kita berpikir positif tentang Allah, bahwa semua apa saja yang baik itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Bahkan alhamdulillah ini adalah merupakan puncak doa. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang mengerti, alhamdulillah itu adalah doa tertinggi. Coba kalau Anda punya pekerja, pembantu, setiap Anda berhadapan dengan dia, dia selalu bilang terima kasih Pak, terima kasih. Sekecil apapun yang kita berikan dia kepada pegawai itu, dia bilang alhamdulillah, terima kasih. Pasti kita akan memberi lebih banyak lagi kepada dia daripada orang yang terus mengeluh atau tersumut, tidak ridho dengan apa yang kita berikan. Dan alhamdulillah ini kan ucapan yang kalau kita baca Allah jamin ya, bahwa la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, pasti akan aku lipat gandakan. Kamu nggak usah minta. Kamu yang dibutuhkan dari kalian ini syukur, la'allakum tashkurun, agar kalian ini bersyukur. Ini tujuan dari ibadah, bahwa selain ibadah itu menghantarkan kita kepada takwa, ibadah ini juga menghantarkan kita kepada syukur. Dan Allah menjamin kalau Anda bersyukur, dan ucapan syukur yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Imam Ja'far pernah mengatakan, saya akan mengucapkan syukur yang terbaik kepada Allah atas segala nikmatnya. Apa itu? Imam Ja'far menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Anda sudah mencapai kesadaran ini, Anda melepaskan Allah dari semua keburukan, dari semua sangka buruk. Karena banyak manusia ini doanya itu sangka buruk. Bagaimana sangka buruk?
Dia menyangka Allah tidak akan berikan dia sehingga dia minta. Atau dia merasa seakan Allah tidak tahu sehingga dia harus memberitahu. Padahal Allah sudah tahu sebelum kita mengungkapkannya, dan Allah sudah mempersiapkan seluruh karunia-Nya sebelum kita memintanya. Sebelum kita berada di muka bumi ini, Allah sudah mempersiapkan semua fasilitasnya kepada kita. Ya. Kemudian Allah sudah memberi kita semua yang terbaik. Jadi doa itu kita juga harus hati-hati bahwa doa ini hati-hati, jangan sampai merupakan suatu perasaan merasa lebih tahu atau merasa seakan-akan Allah tidak tahu sehingga Allah harus diberitahu. Kita datang ke seorang yang punya kasyaf, punya kemampuan melihat, kita nggak usah ngomong di depan dia, dia langsung sudah bilang, oh kamu datang kemari tujuanmu ini baru bicara sama manusia. Ya, dia sudah membuka, oh kamu ingin, dia sudah tahu isi hati kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah? Nah, kita harus sadar di situ bahwa ini hubungan kita dengan Allah ini ketika kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Hati-hati, kita jangan sampai kita mengucapkan alhamdulillah tapi kita bersangka buruk kepada Allah. Kadang-kadang sesuatu yang buruk menimpa kita, kita mengatakan ini takdirnya Allah. Nah, ini salah. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Tidak ada keburukan dari sisi Allah. Keburukan itu dari sisi kita. Ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Apapun yang buruk yang menimpa kalian, introspeksi diri kalian. Jangan melepaskan tanggung jawab terus mengatakan ya ini sudah ketentuan Allah, ini sudah takdirnya Allah. Kemudian kita tidak introspeksi diri kita dan kita tidak memperbaiki. Akibatnya apa? Ya, kita tidak akan berkembang. Kita sama dengan orang yang mencari kambing hitam atas kegagalan kita dan kemudian tidak lagi memperbaiki diri, tidak lagi melakukan introspeksi diri, sehingga akhirnya apa? Kita mengalami kemunduran, kegagalan, kejumudan, mandek. Sebenarnya kalau orang Islam itu benar, imannya benar, takwanya, Allah berjanji kita akan dimuliakan, kita akan diangkat menjadi sebaik-baik umat. Langit dan bumi akan menurunkan berkahnya kepada kita. Tapi kenapa tidak terjadi? Kita sudah beribadah, sudah taat kepada Allah menurut persepsi kita, subjektivitas kita. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan Allah punya ketentuan? Kita harus lihat. Sama dengan ketika kita mengatakan, kok saya ini sudah sholat, atau orang itu sudah sholat, tapi kok amal ibadahnya tetap maksiat. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa kalau orang itu benar salatnya dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai Nabi pernah ditanya, bagaimana mengetahui seseorang itu salatnya diterima atau tidak ya Rasulullah? Rasulullah bilang, lihat amalnya. Kalau amalnya itu menjadi baik, dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, nah itu tanda dia diterima. Ini bentuk penerimaan yang sempurna. Tapi kemudian bagaimana kalau ada orang yang tetap melakukan kejahatan? Saya ingat dulu Buya Hamka ditanya seperti itu, beliau mengatakan kalau dia tidak sholat dia lebih jahat lagi. Kemudian ada seorang ulama lagi ditanya, bagaimana dengan orang yang tetap aja jahat padahal dia sholat? Dijawab lagi sama ulama itu, ya paling tidak waktu dia sholat dia nggak jahat, ya kan? Pada saat dia sholat dia nggak jahat, paling tidak mengurangi kejahatan dia. Pada dia sholat dia tidak sholat, dia tidak jahat. Tapi kalau tingkatan sempurna daripada sholat itu adalah kalau dia betul-betul menimbulkan satu resistensi dalam diri kita, kemampuan untuk bertahan menghadapi godaan dunia ini, untuk tidak terjebak dalam dosa, mencegah kita
anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita lihat ini, alhamdulillah, ini puncak doa, doa yang tertinggi, alhamdulillah. Sekali lagi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, saya akan lipat gandakan nikmatku atas kalian. Tapi kan manusia ini selalu merasa dirinya benar. Kalau gagal, dia mencari kesalahan. Kalau dia melakukan suatu perbuatan buruk, dia mencari justifikasi, mencari pembenaran. Dan dalam proses pembenaran itu, dia nyalahkan orang lain. Makanya kita diingatkan, misalnya kalau ada orang suami istri itu sering, ya ada yang sering, ada yang enggak, tapi pada umumnya tidak ada suami istri yang tidak pernah berselisih. Semua kita pernah mengalami, Nabi pun pernah mengalami masalah dalam rumah tangga. Nah, pada umumnya ketika orang berselisih, itu setan datang kepada keduanya dan mengatakan, kamu dizalimi. Datang ke istri mengatakan, kamu dizalimi. Datang kepada suami, kamu dizalimi. Nah, sehingga dua-duanya merasa benar dan mencari pembenaran. Kadang-kadang mereka kemudian mencari ustadz yang membela mereka, curhat, ya kan? Curhat kepada orang yang akan bela dia. Nah, ini ustadz juga harus hati-hati, penasehat harus hati-hati. Dia tidak boleh mendengar dari satu pihak, dia harus mendengar dari dua belah pihak. Karena seringkali kita terjebak, kasihan karena udah mengeluh menyampaikan semua itu kan dari perspektif dia, tapi kita gagal untuk melihat dari perspektif orang yang dikeluhkan. Kalau di pengadilan kan harus semuanya hadir, harus semuanya menyampaikan pembelaan. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan membela diri kita, merasa diri kita benar, padahal sebenarnya kita tertipu. Karena salah satu kerja setan adalah membuat kita merasa diri benar. Kemudian dengan demikian kita menjustifikasi perbuatan kita, amal kita. Sebaliknya, kalau orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah, dia selalu melihat kekurangan dirinya. Ya, dia selalu melihat keburukan dirinya, dalam arti dengan cara demikian dia bisa memperbaiki dirinya. Manusia ini ada yang, kalau orang jahil itu katanya, kalau dia melihat orang lain, yang dia melihat kekurangannya, yang dia lihat kekurangannya. Kalau dia lihat pada dirinya, yang dia lihat adalah kebaikannya. Nah, ketika dia melihat kekurangan pada orang lain, dia melihat kebaikan dari dirinya, maka dia akan mengucapkan satu ucapan, alhamdulillah saya masih lebih baik dari dia. Ini kan ucapan yang sebenarnya di satu sisi menggunakan nama Allah alhamdulillah, tapi di sisi lain dia mengucapkan kata takabur. Alhamdulillah ana khairun minhu. Ucapan siapa itu? Ana khairun minhu. Siapa punya ucapan? Iblis. Kita tidak melihat, kalau ada orang yang dalam pandangan kita, kalau sudah benar, kalau kita punya pandangan batin yang tajam, kalau kita tahu orang itu salah, apa tanggung jawab kita? Al-Quran mengatakan, kamu tidak dituntut atas kesalahan orang, atas ketergelinciran orang, tapi kamu dituntut sejauh mana kamu mengingatkannya. Kita tidak dituntut dosa orang, kita tidak dituntut dengan kekufuran orang lain, tapi kita dituntut di akhirat sejauh mana kita sudah mengingatkan, menyampaikan kebenaran, mengajak dengan hikmah, dengan bijaksana, mendoakan mereka, bukan menyombongkan diri, apalagi menyesatkan orang. Tapi karena kita lihat kadang-kadang orang seperti itu, dia melihat orang lain salah, wah dia merasa alhamdulillah ana khairum minhu, saya masih lebih baik dari dia. Bukannya dia melihat itu, tanggung jawab saya di akhirat nanti, karena di akhirat kelak orang ini bisa nuntut saya. Ya Allah, dulu ini Ustadz Agus tahu saya salah, fulan tahu saya salah, tapi dia tidak mengingatkan saya, tidak menyampaikan bagaimana perintahmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah,
sampaikanlah serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, ya, wal mau'izatil hasanah, contoh teladan yang baik, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah dengan cara yang terbaik untuk menyadarkan orang. Nah, inilah para hadirin sekalian, hal yang sederhana tapi seringkali terabaikan. Ini yang menimbulkan konflik. Kemudian orang yang merasa benar menyepelekan orang yang dianggapnya sesat, bukannya melihat itu tanggung jawab sebenarnya. Ya, saya kira karena waktu sudah masuk duhur, kita mempersiapkan diri masuk duhur. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita lanjut pembahasan riwayat ini dan pembahasan tentang kalimat-kalimat Allah yang Maha Agung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.